أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang mulai konflik, orang mulai berantem suami istri itu setelah melalui tahapan romantic love selesai, kira-kira antara tahun ketiga sampai tahun kelima. Tahun ketiga sudah mulai ada tanda-tandanya. Nanti tahun kelima itu rata-rata romantic love benar-benar sudah selesai. Suasananya sudah suasana yang berubah, tetapi tergantung kepandian suami istri itu untuk mengelola tahapan kedua. Semakin pandai mereka mengelola tahapan kedua, maka kemudian semakin kecil dan semakin sedikit konflik mereka. Tetapi kalau mereka nggak bisa mengelola tahapan kedua, maka kita menemukan ada pasangan suami istri sudah 10 tahun menikah, sudah 15 tahun menikah, tetapi mereka masih di fase kedua dalam kehidupan pernikahan mereka. Konflik melulu, berantem melulu, kecewa melulu, dan mereka kenapa hidup sambil kecewa begitu? Karena katanya demi anak-anak Pak Jah, kami bertahan. Kata istrinya, Pak Jah, saya ngalah terus selama ini demi keluarga, demi anak-anak. Kalau saya nggak ngalah, Pak Jah sudah berantem, sudah rusak dari dulu-dulunya. Saya si suami, Pak Jah, saya selama ini ngalah terus, sudahlah saya ngalah demi keluarga saya. Suami dan istri merasa hanya dirinya yang ngalah. 15 tahun menikah, mereka tidak happy, dan kata suaminya, saya ngalah Pak Jah demi keluarga. Kata istrinya, saya ngalah Pak Jah demi keluarga. Masing-masing menyalahkan pasangannya, dia tidak mau mengalah, hanya saya yang mengalah. Itulah konflik suami istri, hanya mereka yang merasa mengalah. Suami saya itu aneh Pak Jah, orangnya nggak mau ngalah. Kata suaminya, istri saya Pak Jah, aneh banget, suami istri pengen menang terus nggak pernah mau ngalah. Tuh, pasti omongan begitu tuh muncul di ruang konseling. Masing-masing merasa hanya diri yang benar, itu ciri fase kedua. Pertanyaannya, kalau suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya, ini sudah di fase kelima semuanya real love gitu. Jadi kalau di fase kelima, orang sudah mencapai tahapan real love, cinta yang sebenarnya itu. Pertanyaannya, kalau orang sudah di fase kelima, apakah mereka tidak ada konflik? Ada. Konflik itu selalu ada. Bedanya apa? Konflik di level kedua dengan konflik di level kelima. Kalau orang sudah sampai ke level kelima, real love itu, mereka itu sudah wise, sudah bijak karena sudah menempuh masa panjang dalam hidup rumah tangga, sudah mengalami fase knowledge awareness, sudah mengalami fase transformation, sehingga kemudian kalaupun ada konflik, mudah menyelesaikan konfliknya. Kalaupun ada masalah, mudah menyelesaikan masalahnya. Tidak ada orang tanpa konflik, tidak ada orang tanpa masalah. Hidup rumah tangga selalu ada masalah. Masalah kita itu terus ada yang baru, ada juga masalah lama. Yang baru itu misalnya masa-masa perkembangan ya, anak kita dulunya kecil, membesar, remaja, dewasa, menikah, kita akhirnya menjadi punya besan, punya menantu, dan kemudian punya cucu. Itu semuanya berkembang, itu karena tahap perkembangan hidup kita. Selalu ada yang baru dalam setiap perkembangan itu. Yang sudah anaknya minta nikah, ada di antara kita anaknya sudah menikah, lalu anaknya sudah beranak lagi, jadi kita akhirnya menyiapkan menjadi kakek, menjadi nenek. Banyak orang tidak siap jadi kakek, banyak orang tidak siap jadi nenek. Saya tanya pada seorang bapak-bapak, kenapa nggak siap jadi kakek? Malu Pak Jah, kalau jadi kakek itu diejek teman-teman, kamu tidurnya sama nenek-nenek katanya gitu, jadi malu gitu. Ya itulah sebabnya maka ada bapak-bapak yang kemudian menyuruh istrinya kuliah lagi, ya kamu S2, kamu S3, istrinya kuliah lagi kan, tidurnya sama mahasiswi gitu ya, jadi tidak sama nenek-nenek. Jadi bapak-bapak istrinya jangan cepat-cepat selesai kuliahnya. Nanti kalau sudah punya cucu suruh kuliah lagi S2 ya, mahasiswi. Jadi tidurnya dengan mahasiswi, tidak dengan nenek-nenek. Itu tahap perkembangan sampai nanti kemudian ada masa di mana problem-problem hidup rumah tangga, bapak pensiun. Ini sesuatu yang kemudian butuh persiapan pensiun. Kenapa ada MPP, masa persiapan pensiun ya. Jadi problem-problem hidup rumah tangga itu selalu ada yang baru, di samping ada yang lama. Jadi tidak ada orang itu selesai konflik, tidak ada orang itu selesai masalah, nggak ada. Sepanjang kita masih hidup masih akan ketemu masalah, sepanjang kita hidup masih akan ketemu konflik. Cuma bedanya adalah kalau suami istri sudah mencapai kesejiwaan tahap kelima, real love mereka dapatkan, maka konflik mudah diredakan, konflik mudah diselesaikan, masalah mudah untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi kenali dulu bahwa rata-rata konflik terjadi pada tahap kedua pernikahan itu, dan itu sulit diselesaikan karena egonya masih sangat tinggi. Kalau sudah bisa melewati itu semuanya, kalaupun kita sudah tua-tua nih, oh belum ya, agak-agak tua ini, itu bisa mengelola konflik dengan baik karena sudah mencapai real love. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya bilang mungkin sebagian sudah terlambat, tapi ilmu ini bisa kita berikan pada anak-anak kita. Saya sering sampaikan di ruang konseling. Pengantin baru datang ke rumah saya, ada bahkan sekarang itu
Di rumah saya tuh ya, saya punya ruang yang habis disediakan untuk nginepnya tamu-tamu. Ada pengantin baru yang bilang sama saya, Pak Cah, minta izin tinggal hidup bareng Pak Cah 2 bulan. Pengantin baru, bulan madu, 2 bulan di rumah saya. Jadi sekarang itu masih di rumah saya, pengantin ini. Itu saya bilang, kalian itu laboratorium bagi saya. Ketemu saya, ngobrol dengan saya beritahukan bagaimana cara kalian hidup berumah tangga gitu ya. Kalian itu laboratorium bagi saya, nanti akan saya lihat hidup kalian 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itu kira-kira ngaruh nggak bahwa kalau pengantin baru ini kemudian kita omong-omongin begini itu, kira-kira ngaruh nggak? Saya bilang, kamu harus ngerti bagaimana cara menyelesaikan konflik. Pengantin baru itu kan tidak tahu bahwa nanti akan ketemu konflik, nggak tahu, karena lagi happy-happy-nya, senang-senangnya gitu ya, semuanya serba menyenangkan. Dia itu nggak tahu bahwa masa romantik love itu nanti akan berakhir, dikiranya akan begitu selamanya. Itulah sebabnya yang menyebabkan cepat kecewa. Dan kalau kita lihat, yang paling cepat mendapatkan kekecewaan dalam hidup berumah tangga adalah perempuan. Perempuan adalah pihak pertama yang paling cepat merasakan ketidakpuasan dalam pernikahan, karena kemudian mereka merasakan segala sesuatu dengan perasaannya. Jadi karena menggunakan lebih banyak perasaan, segala sesuatu cepat merasakan tidak puas, tidak nyaman gitu ya. Kok tidak bahagia, kenapa seperti ini hidup kita? Kata suaminya, ya hidup itu seperti ini. Inilah yang membuat hidup menjadi lebih hidup, karena kita penuh dengan tantangan. Kita ini harus sering mendapatkan berbagai macam problematika hidup supaya keluarga kita kokoh. Kalau falsafahnya orang Indonesia itu kan, orang Indonesia itu nenek moyangku orang pelaut ya, itu Bugis. Jadi orang Bugis itu yang pelaut ya, dan itu nenek moyangnya orang Indonesia. Nenek moyangku orang pelaut. Orang pelaut mengatakan, hanya lautan dengan gelombang yang besar yang bisa melahirkan nakoda tangguh. Jadi kata suaminya, kalau ingin keluarga kita tangguh, kita harus sanggup melewati gelombang yang sangat besar ini. Jadi wajar kalau bukan ada tantangan, ada problem, itu wajar. Kata laki-laki, kenapa dia wajar? Karena menggunakan rasionya, menggunakan akalnya. Laki-laki mengatakan, semua keluarga juga seperti ini kok. Itu keluarga Pak itu lebih parah daripada kita. Loh, laki-laki itu butuh bandingan karena menggunakan akal. Perempuan begitu kemudian merasa tidak nyaman, kok nggak nyaman begini, kok nggak enak begini. Aku kira hidup itu akan happy, aku kira hidup ini akan menyenangkan. Ternyata kok seperti ini. Jarak antara akal dengan logika itu yang menyebabkan kaum perempuan cepat merasakan ketidakpuasan. Konfirmasi data dari Kementerian Agama RI, 5 tahun ini menurut Kementerian Agama 70% yang melakukan gugatan cerai adalah pihak perempuan. 40% tiap jam, 70%-nya bermula dari gugatan cerai pihak istri, menandakan bahwa mereka merasakan ketidakpuasan dan gak nyaman, akhirnya menuntut cerai. Mulai ada masalah, melihat suaminya, itu loh suami saya tuh, kita ada masalah berat begini kok orangnya diem aja, saya sampai gembes. Apa kamu kira diem itu menyelesaikan masalah? Kata istrinya. Apa kata suaminya? Ustaz, suami istri saya tuh loh, orang ada masalah kok ribut aja. Apa kira ribut itu menyelesaikan masalah? Tuh, keheranan yang sama antara suami dan istri. Jadi banyak sekali problem yang sebetulnya suami istri itu hanya saling heran satu dengan yang lainnya. Begitu durang konseling kami temukan, loh kalian itu sama herannya. Kata suami, Pak Cah, saya tuh heran dengan istri saya, orang kok cerewet terus katanya. Apa gak capek perempuan itu ngomong terus gitu? Saya bilang sama dia, kamu gak ngerti sih, dia tuh capek kalau gak ngomong. Jadi para istri mengeluh durang konseling, Pak Cah, suami saya tuh heran saya tuh orangnya, orang kok diem saja gitu loh. Nah itu apa nikmatnya diem gitu. Jadi sepanjang sejarah kalau orang tidak ngerti bab seperti ini, perempuan tidak pernah ngerti apa nikmatnya diam bagi laki-laki, dan laki-laki tidak pernah ngerti apa nikmatnya cerewet bagi perempuan. Kalau tidak mengerti yang seperti ini, aneh, masa-masa merasa aneh gitu. Padahal itu wajar gitu. Ya, jadi sesuatu yang benar, konflik-konflik yang menurut saya enggak banget, masa kayak begini dikonflikin gitu ya. Klik. Sudah terjawab kira-kira kenapa, kapan mulai terjadi konflik. Nomor 2, kita kenali konflik kita. Klik lagi. Konflik secara teoritis akan melewati 3 tahap. Suami istri itu kalau ada konflik itu tidak serta-merta, tidak langsung, tidak tiba-tiba, ada tahapannya. Klik lagi. Tahapan pertama adalah yang disebut dengan konflik yang tidak tampak, invisible konflik. Coba Bapak Ibu sekalian pahami. Yang dimaksud dengan konflik yang tidak tampak adalah perasaan tidak nyaman kepada pasangan. Jadi kalau ada istri nggak bisa ngomong sama suaminya, suami nggak bisa ngomong enak sama istrinya, itu sudah memasuki gelanggang konflik level 1. Problem yang sering terjadi di antara kita adalah kita biarkan saja itu terjadi.
Gejala yang paling banyak di antara kita adalah gejala pembiaran. Merasa tidak nyaman komunikasi dibiarkan, merasa ada konflik dibiarkan, tidak segera diselesaikan, pembiaran. Nah, gejala pembiaran itu yang menyebabkan konflik dari level 1 masuk ke gelanggang konflik level 2, klik yang disebut dengan the experience, di mana konflik sudah mulai kelihatan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kalau konflik yang level 1 itu belum kelihatan, tidak ada kata-kata, tidak ada pertengkaran, tidak ada tuding-tudingan, tidak ada. Jadi hanya perasaan tidak nyaman, nggak bisa ngomong. Kalau istri datang ke ruang konseling, saya kalau di ruang konseling selalu berpasangan ya, saya selalu dengan istri saya. Jadi kami di keluarga itu, saya, istri saya, kedua-duanya kami adalah konselor keluarga. Kemudian kami punya tim juga rata-rata mereka berpasangan. Jadi kalau ada klien itu kami selalu temui berdua. Sesi suami kami temui berdua, sesi istri kami temui berdua. Lalu yang ketiga sesi suami istri kami juga temui berdua. Jadi kalau di ruang konseling itu yang datang pas sesi istri, kita tanyakan dia bercerita tentang masalahnya, dia bercerita tentang berbagai macam problem yang dialaminya gitu. Kemudian saya bilang gini, Bu, masalah-masalah ini apakah sudah pernah Ibu sampaikan kepada suami? Justru itu masalahnya Pak Ca. Saya nggak bisa ngomong sama suami. Tuh, itu yang namanya konflik level 1. Kadang-kadang saya tuh heran, nggak berani ngomong sama suami. Kayak apa itu suaminya dia? Apakah kumisnya itu sangat tebal, dimuntir-muntir begini gitu, yang menakutkan, mengerikan gitu. Jadi bapak-bapak itu kadang-kadang kalau saking takutnya jangan sampai menjadi istri, ikatan suami takut istri gitu ya. Karena diejek sama teman-temannya, siapa nih ketua istri di sini gitu kan. Jadi akhirnya saling ejek di antara mereka, bullying di antara bapak-bapak gitu. Akhirnya kemudian para korban bullying itu biar tidak ketahuan, biar tidak tampak takut istri, itu akhirnya menggalai istri gitu ya. Akhirnya benar menjadi istri-istri yang takut kepada suami. Loh, apa enaknya jadi suami yang ditakuti istri? Enaknya itu jadi suami yang disayang istri. Itu yang wonderful husband, menjadi suami disayang istri. Wonderful wife, menjadi istri disayang suami. Kan begitu, bukan ditakuti. Jadi jangan sampai membuat ketakutan horor kayak begitu nih. Itu level 1. Kalau level 2, itu sudah mulai konfliknya kelihatan, bertengkar. Tetangga-tetangga dengar, anak-anak dengar, berantem, omongannya keras-keras gitu ya, saling menyalahkan. Zaman dulu ketika belum ada WA, belum ada akses internet yang gampang di Indonesia, orang paling banyak itu pakai SMS. Apa-apa pakai SMS. Menurut para penjual pulsa, ada 2 kelompok orang yang paling boros pulsa pada waktu itu, zaman SMS. Kelompok pertama adalah mereka yang orang jatuh cinta, SMS-an terus. Kelompok kedua adalah suami istri yang sedang berantem, SMS-an terus itu. SMS dijawab, berantem. Ketika mereka sedang tidak berantem, enggak jawab SMS-nya. Biasa aja gitu, tapi begitu berantem nggak sabar, segera pengen mengejek demi pasangannya itu. Kata-kata berbalas kata-kata semakin pedas. Rata-rata suami istri berkonflik seperti ini tuh. Kalau dalam bentuk kata-kata di SMS atau di WA gitu ya, itu cenderung memilih kata-kata yang paling menyakitkan bagi pasangan. Aku nggak pernah lihat orang yang lebih bodoh daripada kamu. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian dipilih paling menyakitkan bagi pasangan itu sudah kelihatan. Kalau ini dibiarkan, sudah mulai konfliknya kelihatan begitu dibiarkan, nanti akan masuk ke level ketiga, yaitu konflik yang sudah sampai ke level fisik, the fighting. Jadi kemudian kalau sudah sampai ke level fisik itu ya, tadi hanya kata-kata di level 2, omongan-omongan, kata-kata yang keras. Lama-lama karena itu dibiarkan, nanti sampai ke tingkat fisik, mau pukul, menjambak, mencakar, menendang, piring terbang, gelas melayang, handphone hilang. Kemana handphone hilang? Jadi itu kalau kita lihat kemudian semuanya menggunakan kekerasan fisik sampai ke tingkat menggunakan senjata. Di Jogja suatu ketika saya lagi dalam sebuah perjalanan, saya mengendara mobil, ditelepon, karena berkali-kali teleponnya saya angkat, terus kemudian ibu-ibu yang telepon, Pak Cah tolong ke rumah saya sekarang, please Pak Cah ke rumah saya sekarang. Kenapa? Pokoknya genting, tolong Pak Cah sekarang ke rumah saya gitu. Kemudian saya ke rumahnya, sampai saya masuk ke rumah itu, pintunya tidak dikunci, kan terbuka sedikit gitu. Terus saya bilang, Assalamualaikum, masuk aja Pak Cah. Saya masuk. Begitu saya masuk itu ya, suaminya di pojok satu ini bawa pisau gitu. Istrinya di pojok sini gitu, bawa pisau gitu. Jadi mereka berdua itu bawa pisau ini sambil nunggu saya. Dua-duanya bawa pisau gitu. Saya itu berpikir, kalau saya nggak datang, mereka semalaman bawa pisau terus begitu, nggak kemana-mana gitu. Jadi makanya segera saya datang itu ya. Nah, coba itu sudah menggunakan pisau loh, ya. Seorang suami bawa istrinya ke ruang konseling karena bilang,
Pak Sah, saya dibawakan gunting, mau digunting punya saya. Kamar mandi bawa gunting, guntingnya itu dibawa ke ruang konseling. Ini bukti forensiknya Pak Sah, guntingnya itu. Bukan yang mau digunting, yang ditunjukkan guntingnya. Ya. Jadi kalau kita lihat itu orang itu sampai ke level yang membahayakan pasangannya ya, bawa gunting, bawa pisau gitu. Saya belah-belah Mas, ngeri kalau sudah sampai ke level itu. Kenapa bisa terjadi level fighting? Karena membiarkan konflik di level kedua tanpa penyelesaian. Kenapa terjadi di experience orang konflik dengan terbuka? Karena membiarkan konflik level 1 tidak diselesaikan. Maka rekomendasinya adalah keluarlah pada level pertama konflik. Bapak Ibu sekalian, begitu merasa nggak nyaman bicara dengan pasangan, Anda sudah masuk gelanggang konflik level 1. Jangan dibiarkan, ya. Keluarlah pada konflik level pertama. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan berkembang, kalau berkembang nanti semakin sulit menyelesaikan. Jarak psikologisnya suami dan istri salah satunya bisa diukur dari jarak fisik mereka. Kalau suami istri sudah tidak terbiasa dengan sentuhan-sentuhan fisik di antara mereka, maka itu akan menandakan bahwa mereka juga memiliki jarak psikologis yang sangat tinggi di antara mereka itu. Jadi misalnya suami istri jarang berpegangan, jarang bergandengan, jarang berpelukan, itu ya, itu menandakan suruh pegang aja nggak bisa, gitu ya. Itu menandakan bahwa ada jarak psikologis yang panjang di antara mereka. Itu kalau Bapak Ibu masih sering gandengan tangan, masih sering rangkulan, pelukan, tiap hari dilakukan itu ya, itu menandakan bahwa tidak ada jarak psikologis di antara Anda. Tapi kalau kemudian sudah tidak lagi melakukan itu, Bapak-bapak ketahuilah, perempuan itu makhluk yang lapar kulitnya dan lapar hatinya. Lapar kulitnya perempuan itu akan diobati, dia senang banget dengan sesuatu yang sifatnya sentuhan-sentuhan lembut kepada dirinya. Digenggam tangannya, dielus-elus kulitnya, dibelai rambutnya, dipeluk, itu sesuatu banget bagi kaum perempuan. Digini-ginikan, kalau ini kucing ya. Digini-ginikan ada suami istri pulang dari seminar, kita coba digandeng tangan istrinya sambil berjalan digandeng. Oh senang banget saja. Materinya masuk katanya gitu. Abang menggandeng tanganku. Bang kenapa digandeng tanganku? Ya kalau nggak digandeng, aku lari ke mall belanja katanya gitu. Ya. Ternyata bukan karena materi yang masuk gitu. Klik lagi. Jadi cara untuk kemudian keluar dari konflik level 1 biasanya begini. Kalau level 1 konflik, itu kemudian suasana hati mereka menjauh, gak nyaman. Mau ngomong sama suami gak bisa, mau ngomong sama istri gak bisa. Itu namanya gejala menjauh. Nah, pada saat gejala menjauh itu terjadi pada kita, jangan diikuti. Mendekatlah kepada pasangan, jangan diikuti keinginan menjauh itu. Menjauh itu misalnya, laki-lakinya diem aja, gak mau ngomong. Perempuannya semakin gak mau ngomong. Kalau aku ngomong nanti konflik, kalau aku ngomong pasti marah, mending diam. Itu namanya semakin membiarkan mereka saling menjauh. Jadi suami istri itu cara untuk keluar dari level 1 dari konflik itu adalah mendekatlah, justru ketika kemudian terjadi suasana tidak nyaman itu. Peluk pasangan Anda, peluk istri Anda, peluk suami Anda, dan pelukan suami kepada istri itu sesuatu ya yang tidak akan tergantikan oleh apapun, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berpelukan langsung, tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi yang LDR itu nggak akan bisa mengalami peristiwa seperti ini. Kasihan dulu, yang LDR sih nggak ada ya. Jadi kalaupun LDR itu harus berbatas waktu ya. Jangan LDR itu tanpa batas waktu, gitu ya. Nggak ada kan yang LDR? Nggak ada ya? Ada, kasihan ya. Jadi harus berbatas waktu. Jangan LDR itu selama-lamanya. Nggak boleh. Jadi LDR itu harus berbatas waktu berapa lama, sehingga itu tidak menyebabkan kehambaran hubungan di antara suami dan istri. Terus klik. Oke, jadi tadi sudah saya ajak Bapak Ibu sekalian mengenali konfliknya. Intinya di situ saya mengajak Bapak Ibu, cobalah kalau mulai merasakan ketidaknyamanan, pahami itu adalah sudah memasuki gelanggang konflik level 1. Jadi jangan dibiarkan. Sepanjang kita membiarkan, mesti akan berkembang konfliknya. Dan kalau semakin berkembang konfliknya, semakin sulit menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, fluktuasi perasaan suami istri itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pesan utama kepada terutama ibu-ibu adalah
jangan cepat-cepat curhat kepada orang lain di saat Anda merasakan ketidaknyamanan kepada suami Anda, karena fluktuasi perasaan Anda itu berubah dalam waktu yang sangat cepat. Suami istri itu bisa mengalami aneka perasaan dalam beberapa detik, kemudian detik sekarang itu benci, jengkel, marah kepada suaminya. Awas nanti kalau dia pulang, kata istrinya kan, awas nanti kalau dia pulang. Dia sudah marah banget, siap dengan segala macam kemarahannya gitu. Tapi begitu suami pulang, ngerti-ngerti dia tuh senyum-senyum, meluk istrinya, mencium istrinya. Jadi aku tadi itu dapat hadiah dari perusahaan, nggak ngerti nih, dapat reward nih, ini uang 20 juta nih untuk kamu aja terserah untuk apa gitu. Itu hilang semuanya, nggak tadi marah, nggak tadi, udah hilang semuanya. Jadi fluktuasi perasaannya, tadi pada saat marah itu sempat nulis di Facebooknya, awas nanti kalau dia pulang. Nggak ngomong itu tentang suaminya, tapi teman-temannya ngerti semuanya, ini mesti ngomongin suaminya lagi gitu ya. Jadi dia jengkel, diekspresikan, kemudian sampai nulis di medsos, pada detik berikutnya itu sudah berubah dan dia tidak peralat tulisannya itu. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian orang itu menulis konflik masalah dirinya dengan pasangannya, diceritakan ke orang lain, apakah lewat WhatsApp, apakah lewat pesan jabri kepada teman-temannya atau lewat grup atau yang lainnya, curhat tentang masalah dengan pasangannya, orang yang membaca itu dia terbentuk persepsi permanen bahwa dia sedang konflik dengan pasangannya, padahal situasinya tidak permanen. Coba pahami itu ya, fluktuasinya itu nggak permanen. Yang sedang Anda rasakan adalah perasaan sesaat, bukan perasaan permanen. Sehingga tahanlah keinginan Anda untuk cepat-cepat curhat kepada orang lain. Yang suka curhat itu ibu-ibu ya, bapak-bapak, karena ibu-ibu itu makhluk yang sangat verbal sehingga dia butuh mencurahkan semuanya. Ibu-ibu ini tidak akan curhat kemana-mana sepanjang suaminya menjadi tempat curhat yang baik untuk istrinya di rumah. Kalau suami ini sudah menjadi tempat curhat yang baik di rumah, dia nggak akan curhat kemana-mana. Apalagi curhat di televisi, curhat dong mama, itu di-shoot wajahnya ya. Di-shoot wajahnya, nyebut nama dirinya, mama, namaku Hidayah mah, aku dari pengajian apa di Pondok Gede mah, aku kemudian dipukuli sama suamiku, suamiku namanya Sodikin mah, lihat mah dipukuli tiap hari. Isu di televisi, nyebut nama dirinya, nyebut nama suaminya, itu membongkar aib pasangan di depan publik, nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa kalau di ruang konseling boleh? Konselor terikat oleh etika harus merahasiakan data pribadi klien, tidak menceritakan pada siapapun, kemudian itu di ruang tertutup sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali konselor saja, dan konselor sudah dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kenapa kalau di ruang konseling mereka boleh bercerita? Karena tidak ada orang lain. Konselor itu waktu memberikan konseling itu nggak boleh bawa anaknya masih kecil diajak, karena nggak ada temannya gitu ya, anaknya diajak gitu. Terus kemudian anaknya, kamu masih kecil, kamu main-main aja gitu, ibu lagi konseling gitu. Nggak boleh, karena anaknya masih kecil itu masih TK akan seakan-akan dia gambar sendiri kegiatan, padahal dia merekam, mendengarkan gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi di dalam konseling itu betul-betul hanya konselor dengan klien. Itu sebabnya maka kami selalu berpasangan. Saya selalu dengan istri saya karena ada sesi di mana suami dua atau istri dua. Saya selalu berdua dengan istri saya. Nah, jadi di situ kalau curhat tidak di-shoot, tidak disampaikan ke publik, karena kemudian itu sesuatu yang sifatnya private, hanya kita diskusikan di forum itu saja. Berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menyerahkan perbedaan. Titik perbedaan antara suami dan istri, kalau dalam ilmu konseling itu katanya ada lebih dari 200 titik perbedaan. Jadi kalau semua titik perbedaan itu kemudian menimbulkan konflik, berapa banyak konflik kita? Jadi beda boleh, tapi jangan konflik. Kalau perbedaan itu, ketahuilah titik-titik perbedaan itu untuk diselaraskan agar tidak menimbulkan konflik. Namanya saja kita mengatakan keluarga harmonis. Dalam kata harmonis itu terkandung pengertian dan pengakuan bahwa antara suami dan istri itu banyak perbedaan. Oleh karena itu, dalam konteks menyelaraskan perbedaan itu ya kita pahami, karena ada perbedaan sesuai fitrah kemanusiaan dan kultur kehidupan yang ada pada diri masing-masing. Klik lagi. Karena ada perbedaan itulah, maka sering dikatakan menikah adalah manajemen ketidakcocokan. Jadi ada suami istri datang ke rumah kami mengatakan mau bercerai. Saya tanyakan, Anda sudah berapa tahun menikah? 20 tahun Pak Jan. Anda sudah 20 tahun menikah, kenapa berpikir untuk bercerai? Atau mereka karena banyak sekali ketidakcocokan di antara kami. Saya bilang, Anda sudah 20 tahun hidup bersama dan baru ngerti kalau sekarang banyak ketidakcocokan. Anda terlambat 20 tahun untuk memahami bahwa mestinya Anda sebelum menikah sudah harus ngerti bahwa antara laki-laki dan perempuan banyak ketidakcocokan yang oleh
kebaikannya itu dalam pernikahan adalah memanage hal-hal yang tidak cocok antara laki-laki dan perempuan itu. Ini yang benar mesti dipahami dari awalnya. Jadi materi pembekalan pranikah kami detailkan bahwa kalian akan mengalami beberapa hal yang kemudian nanti akan tidak cocok antara suami dan istri, tetapi ketidakcocokan itu untuk diselaraskan karena kalian tidak akan menjadi pribadi yang seragam, tidak akan menjadi seragam. Klik. Ya, klik. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk konflik. Ini klik. Di antara perbedaan laki-laki dan perempuan dari sononya itu diantaranya adalah terkait nomor 1 perbedaan kromosom laki-laki dan perempuan beda kromosomnya. Nomor 2 laki-laki dan perempuan beda hormon yang berkembang dalam tubuhnya. Perempuan ada hormon-hormon yang muncul bulanan dan menyebabkan mereka punya gejala bulanan datang bulan yang itu tidak dirasakan oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak ngerti betapa ada suasana sensitif yang lebih pada perempuan ketika sedang menstruasi. Sudah tanggalnya tanggal tua, uangnya sudah sedikit, datang bulan lagi. Jadi itu tambah sensitif banget. Laki-laki nggak ngerti bahwa sensitifnya perempuan itu salah satunya dipengaruhi oleh hormon. Hormon kita berbeda. Jadi pahamilah kalau di masa datang bulan itu dia lebih sensitif. Beberapa waktu yang lalu saya lagi bepergian naik pesawat, ada seorang teman duduk di samping saya. Si pramugari itu marah-marah gara-gara ada penumpang diberi peringatan disuruh matikan handphonenya, dia nekat telepon padahal sudah mau terbang ya. Marah-marah emosi pramugarinya itu. Teman saya itu langsung nyeletuk, "Mbak, ini lagi menstruasi." Ngawur sampai bisa bilang. Jadi kalau kita lihat ada situasi sensitif pada kaum perempuan itu lebih mudah nangis, lebih mudah marah, lebih mudah emosi di saat dia sedang menstruasi. Pahami situasi itu. Laki-laki tidak merasakannya, tidak ada mens pada kaum laki-laki. Kemudian jalur otaknya berbeda kan, struktur otak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki struktur otaknya tunggal, mono tracking, perempuan struktur otaknya majemuk, multi tracking. Dengan jalur otak yang mono tracking, kaum laki-laki menjadi makhluk yang berbicara to the point. Ditanya satu, jawabannya satu, itu laki-laki karena mono tracking. Perempuan multi tracking, perempuan nggak bisa bicara to the point. Ditanya satu, jawabannya 57. Jadi kalau Kiai Anwar Zaid, ini Kiai favorit saya di Indonesia. Kenal Kiai Anwar Zaid? Enggak ya? Tuh, bukan orang Indonesia sih. Ntar kalau klik Google bahasa Indonesia, klik ya. Pengajian lucu, nomor 1 mesti Anwar Zaid. Nomor 1 sampai sekian mesti Anwar Zaid. Cuma sayangnya dia berbahasa Jawa. Jadi kalau yang tidak Jawa nggak ngerti itu ya. Dan Kiai Anwar Zaid itu kalau diundang ke sini suruh ceramah bahasa Indonesia nggak lucu. Jadi lucunya hilang karena lucunya itu kalau bahasa Jawa. Begitu suruh bahasa Indonesia susah dia untuk lucuin ya. Kata Kiai Anwar Zaid, ngopo kok wong lanang iki sithik lek ngomong. Kenapa laki-laki itu sedikit bicara? Soalnya wong lanang iki keturunannya Nabi Adam. Laki-laki keturunan Nabi Adam sedikit bicara. Kalau perempuan turunannya Siti Hawa banyak bicara. Itu pola Kiai Anwar Zaid menjelaskan mengapa laki dan perempuan berbeda dalam berapa banyak mereka berbicara. Tapi kalau dalam ilmu struktur otak, nanti ada yang kalau detail banget, bukunya Lowin Bresendin, ilmuwan yang membedah otaknya laki-laki dan perempuan, membuat 2 buku, satunya male brain dan satunya female brain. 2 buku yang berpasangan. Itu menyatakan bahwa itulah yang menyebabkan ada protein bicara pada perempuan, multi tracking otaknya sehingga menyebabkan mereka lebih banyak bicara daripada kaum laki-laki. Ini yang kemudian kalau tidak dipahami seperti ini menjadi heran kenapa kaum perempuan itu banyak banget bicaranya. Jadi bapak-bapak sering saya katakan kaum perempuan itu karena multi tracking otaknya ya. Itu secara umum menyebabkan kaum perempuan itu memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik daripada kaum laki-laki, memiliki kecerdasan linguistik yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki, memiliki kosakata yang lebih banyak daripada kaum laki-laki. Itu bahasa akademisnya ya. Bahasa umumnya perempuan itu cerewet, itu bahasa umumnya. Tapi bapak-bapak jangan menyalahkan perempuan, jangan memarahi perempuan karena cerewetnya. Karena dengan cerewetnya kaum perempuan itulah yang menyebabkan anak kita pandai bicara. Coba kalau kemudian kaum perempuan itu memilih diam di rumah, sudah bapaknya pendiam, istrinya pendiam di rumah, bisu anak kita bisa ngomong. Yang menyebabkan anak kita pandai bicara karena istrinya ngomong terus secara natural menyebabkan anak kita menyerap banyak sekali kosakata setiap harinya. Perempuan bisa memproduksi 20.000 kosakata tiap harinya dan laki-laki rata-ratanya 7.000 kosakata tiap harinya, beda banget. Itu sebabnya bapak-bapak kalau sulit biasa ngomong sama istrinya, sehari tadi istri baru mengeluarkan 1.000 kosakata kepada bapak,
itu masih 19.000 yang belum dikeluarkan, masih tersisa. Besok kalau biasa ngobrol nggak bisa lagi, baru 1.000 kosakata diobrolin, masih 19.000 lagi yang belum diobrolkan hari kedua ini. Semakin banyak kaum perempuan itu nggak bisa mengeluarkan kata-katanya, semakin nyesek dia, semakin merasa nggak nyaman dirinya. Cukuplah perempuan itu kemudian menangis semalaman nggak bisa tidur, hanya gara-gara suaminya pulang malam-malam biasa ngomong nggak bisa, disapa diam saja, diberi salam diam saja, suaminya langsung tidur, perempuannya nggak bisa tidur, hanya gara-gara ngajak ngobrol suami nggak bisa diajak ngomong. Beda kaum laki-laki. Kalau laki-laki pulang kerja, kalau malam nyapa istrinya diem aja, biasa ngobrol, diem aja, tidur suaminya. Kelima. Terus lagi. Secara umum laki-laki itu cenderung menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah inilah yang terjadi secara umumnya, ya. Bukan soal potensi. Kalau potensi Allah SWT memberikan akal dan memberikan perasaan kepada laki-laki maupun kepada perempuan, itu kalau soal potensi. Tetapi yang membedakan pada dua jenis kelamin ini adalah seberapa banyak mereka menggunakan potensi itu ketika berkomunikasi dengan pasangan. Kalau kaum perempuan lebih banyak menggunakan potensi perasaannya ketika berkomunikasi. Kalau kaum laki-laki lebih banyak menggunakan potensi logikanya, dan itu berpasangan, menyebabkan keluarga kita kokoh. Ya, kalau kita memahami itu sebagai pasangan. Dengan menggunakan perasaan itulah yang menyebabkan kaum perempuan lebih cepat menangis dibanding kaum laki-laki. Cukuplah perempuan itu merasakan tangis karena dia merasa suaminya sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, dan suami tidak sadar bahwa dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dengan otaknya, dengan logikanya, laki-laki mengatakan, cuma doang gitu aja kok tersinggung, otak laki-laki. Tapi kata perempuan, kamu telah mengeluarkan kata-kata yang menusuk jantung hatiku. Kata suaminya, lo cuma jawab begitu loh. Itu nggak nyambung antara akalnya laki-laki dengan perasaannya perempuan. Jadi begini, bapak-bapak, kalau istri bapak-bapak ini nangis, ya, pertama jangan dimarahi karena nangisnya, apalagi dipotong. Cukup, jangan nangis. Itu tambah kencang nangisnya. Biarkan dia menangis, berikan kesempatan yang leluasa bagi dia untuk menangis. Kalau sudah mulai kelihatan agak tenang itu, kalau perlu tanyakan lagi. Kamu butuh tambah waktu untuk menangis gitu ya, itu bisa ditawarkan gitu. Jadi biarkan dia menangis, jangan dimarahi, jangan diputar-putar saat menangisnya itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah saat dia menangis itu, peluklah dia karena itu akan menenteramkan hatinya. Peluklah istri Anda ketika dia menangis, karena itu menenteramkan hatinya, ya. Kalau bapak-bapak tidak tahu makna tangisan istri, istri menangis itu ada banyak sekali pesan yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali pesan-pesan karena itu bahasa komunikasi. Jadi kalau bapak-bapak tidak ngerti pesan apa yang terkandung dalam tangisnya istri, cukup pahami satu hal ini, ya. Coba pahami satu hal ini, bahwa ketika istri menangis, itu seandainya diverbalkan dengan kata-kata, pesan yang ada dalam tangisan istri itu kalimatnya berbunyi seperti ini. Sangat banyak hal ingin aku sampaikan kepada kamu, tetapi kata-kata tidak bisa mewakili perasaanku. Itulah sebabnya aku menangis. Menangis lebih bisa mewakili perasaanku. Dia gagal menyusun kata-kata, mau ngomong apa? Banyak banget pengen aku ngomongkan. Aku sampai nggak ngerti mana dulu yang harus aku ngomongkan. Jadi karena aku nggak ngerti harus ngomong apa, maka nangis itu lebih bisa mewakili perasaan. Loh, pahami pesan tangis istri itu, ya. Ada teman saya di Jogja, bapak-bapak yang saya omongin begitu, itu ada pesan-pesan dari tangis istri kamu. Begitu suatu ketika ketemu saya lagi, Pak Zah, kemarin istri saya nangis, saya dengarkan nggak ada pesan apa-apa itu. Cuma suara sesedukan orang nangis. Loh, itu namanya www.gagalpaham.com. saya bilangnya. Klik. Laki-laki menganggap penting keahlian, perempuan menganggap penting kebersamaan. Ini ilmu fenomena. Rata-rata laki-laki menganggap penting keahlian. Ibu-ibu dari anak kecil saja sudah kelihatan, ya. Anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Dari kecilnya sudah kelihatan. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, ketahui ibu-ibu, ya, anak laki-laki itu nggak suka disuruh-suruh, percayalah. Jadi kalau mendidik anak laki-laki, ajaklah dengan jalan pertanyaan. Dengar azan. Kalau ibu bilang, tuh sudah azan, sana ke masjid, itu namanya perintah. Dia nggak nyaman dengan perintah itu. Coba tanyakan kepada dia, nah kamu dengar apa sekarang? Dengan azan nih. Kalau dengan azan terus ngapain? Pertanyaan. Sholat, ke masjid, nah saya ke masjid. Jadi anak laki-laki itu lebih senang dengan bentuk pertanyaan dibanding dengan perintah-perintah. Laki-laki itu, aku kan sudah ngerti, aku dengar nih, aku dengar azan, ini nggak usah ngomongin aku sudah dengar itu azan namanya. Umi nggak usah ngomongin aku. Jadi dari kecilnya aja anak laki-laki itu udah kelihatan bedanya dengan anak perempuan.
Nanti sampai anak laki-laki kecil itu menjadi dewasa dan menjadi suami, ternyata dia pun tetap tidak suka untuk diguruin oleh istrinya. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau pengen mengubah kelakuan suami, perhatikan tujuan Anda. Kelakuan suami, ada sesuatu yang tidak baik pada suami Anda. Tetapkan tujuan Anda. 1, ingin memarahi suami. 2, ingin mengubah kelakuan suami. Pilih dulu tujuannya. Kalau tujuan Anda pengen memarahi suami, sudah lakukan aja. Marah-marahi suaminya gitu ya. Setelah marah lega, alhamdulillah, tujuan tercapai. Apa? Memarahi suami. Apakah dia berubah? Tidak. Bapak-bapak angkat tangan, siapa yang belum pernah dimarahi istrinya? Bapak-bapak yang belum pernah dimarahi istrinya, tolong angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ibu-ibu, ada yang belum pernah dimarahi suaminya? Bu, kok ada juga? Ada suaminya di sini, Bu? Mana? Bu siapa namanya? Bu Abida, mana suaminya Bu Abida mana? Ada? Mana? Coba dong sini dong. Saya kasih hadiah nih. Ada suami yang belum pernah memarahi istrinya. Ayo dong sini dong. Kita kasih hadiah dulu. Minta bunyinya. Sama mic-nya tolong. Ayo Bang, sini Bang. Siapa namanya Bang? Budi, Bang. Budi. Luar biasa ya. Baik, mohon maaf sebelumnya, apakah benar saya yang dimaksud oleh Ibu Abida? Betul nggak? Yang ini kan suaminya, Bu ya? Betul kok. Oh betul, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi bener ngerasa belum pernah memarahi istrinya ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, luar biasa. Mengapa kok tidak marah sama istrinya? Kenapa? Mungkin saya mungkin nggak marah, cuma ngasih tahu aja. Oh iya, luar biasa ya. Teruskan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi untuk aku dan keluarga. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, contoh suami yang belum pernah memarahi istrinya. Ya, di sebuah kesempatan pelatihan di Indonesia, dari 100 pasang peserta, saya tanya siapa yang belum pernah dimarahi istrinya. Seorang bapak-bapak angkat tangan dengan ID-nya itu ya. Bener Bapak belum pernah dimarahi? Bener, sudah berapa lama? Sudah 10 tahun menikah. Oh luar biasa, saya bilang itu, saya suruh ke depan. Istrinya sambil juga ke depan, kita kasih hadiah seperti itu. Saya tanya sama suaminya, bener Bapak belum pernah dimarahi? Betul Pak Zah, istri saya baik banget. Saya tanya sama istrinya, bener Bu? Enggak Pak Zah, berarti selama ini dia nggak tahu kalau saya marahi. Nah, jadi kadang-kadang hanya masalah komunikasi mereka yang nggak nyambung. Kalau ini bener-bener nggak pernah dimarahi, itu berbahagialah ya. Jadi ibu-ibu, kalau ingin memberitahu suami, mengubah kelakuan suami, perhatikan kata kuncinya. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan keahliannya. Bahasa lainnya, laki-laki itu tidak suka diberitahu, walaupun dia nggak tahu. Tapi nggak ngerti kan? Oh, nggak mau dia ngomongin begitu. Ada suami konseling, istrinya curhat di ruang konseling. Pak, suami saya itu loh orangnya nggak pernah merasa bersalah sama sekali. Padahal dia yang salah, Pak, nggak pernah kamu salah selama ini. Saya bilang sama dia, Bu, nggak begitu itu kondisinya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menolak perasaan bersalah kalau memang dia bersalah ya. Nggak mungkin. Orang itu kalau bersalah pasti ngerasa bersalah. Semua orang itu fitrah manusia ya. Kalau dia bersalah pasti ngerasa bersalah. Jadi kalau suami ibu itu bersalah, mesti dia merasa bersalah. Tapi kenapa dia seakan-akan tidak merasa bersalah? Kadang-kadang komunikasi Anda dengan suami itu loh, kata istrinya, semuanya tadi gara-gara Abi. Kalau Abi nggak begitu, Umi juga tidak begini. Semua salahnya Abi. Apa kata suaminya dalam hatinya? Lu kira gue nggak ngerti kalau gue yang salah? Aku sudah tahu kalau aku yang salah. Kenapa harus kamu ngomongin begitu? Aku sudah tahu. Sejak kamu belum lahir, aku sudah tahu aku yang salah. Jadi merasa tersinggung. Kok kamu harus ngomong-ngomongin sih? Kamu kira aku bodoh banget itu ya? Aku kan ngerti kalau aku yang salah, tapi nggak usah ngomong-ngomongin begitu loh. Ngerti Bu ya? Enggak, ya udah. Perempuan menganggap penting kebersamaan. Bapak, Ibu sekalian perhatikan. Kenapa majelis taklim ibu-ibu lebih banyak daripada majelis taklim bapak-bapak? Kenapa majelis taklim di Indonesia itu semuanya ibu-ibu? Jarang banget majelis taklim bapak-bapak. Ada acara apa ibu-ibu? Dasawisma, ibu-ibu, pertemuan PKK, ibu-ibu, arisan, ibu-ibu. Semuanya kan pengajian ibu-ibu. Kenapa? Karena perempuan suka dengan kebersamaan. Kalau laki-laki menganggap penting kalian. Bang, besok itu ada seminar keluarga loh. Kita datang ya. Sebenarnya temanya apa? Itu mengubah konflik jadi cinta. Biasa kayak gitu. Itu banyak di internet. Aku nanti cari sendiri. Menganggap penting kalian.
Terus siapa pembicaranya? Pak saya. Oh nggak terkenal itu. Ibu aja yang berangkat. Menganggap penting keahlian. Perempuan, dia ngomongin, ibu, besok kita kumpul ya? Kumpul. Tidak penting temanya apa. Tidak penting pembicaranya apa. Tidak penting. Ya? Perempuan itu menikmati kebersamaan. Sesuatu banget kalau sudah kumpul gitu. Itu sebabnya kalau ibu-ibu ditanya ya, di pengajian majelis taklim ibu-ibu, sudah berpuluh-puluh tahun majelis taklim itu berkembang itu ya, mereka datang aja sampai suaminya heran, apa itu ibu itu nggak bosen kok tiap sekali itu datang terus ke pengajian itu, kan materinya berulang, nggak penting bagi ibu materinya berulang, bahkan seandainya materinya satu itu terus berulang-ulang nggak penting, itu menikmati kebersamaan. Jadi nanti kalau sudah ngumpul senang gitu ya, pulang sampai di rumah, bu tadi materinya apa? Pokoknya baik, bagus banget pokoknya. Nah jadi kalau dalam memahami seperti itu kadang-kadang laki-laki itu sering gagal paham ya kalau dengan istrinya itu pengen melibatkan, karena suka kebersamaan, pengen melibatkan suaminya dalam kondisinya, misalnya haus dalam perjalanan panjang, musim panas, mobil apalagi nggak ada AC-nya, kemudian merasa haus, suami nyetir, istri duduk di sampingnya merasa haus, dia pengen agar suaminya juga merasa yang sama, lalu kemudian kita berhenti untuk mencari minuman bareng-bareng gitu ya. Dia bilang sama suaminya, bang panas ya, kata istrinya tuh, kata suaminya iya, dia langsung terus jalan itu, maunya dia, oh ya panas, ayo kita berhenti sebentar nyari tempat dingin, cari minuman dingin, enggak, panas banget, iya, bagi dia, ya sudah itu pernyataan sudah saya jawab gitu. Makin lama istrinya makin haus, dia bilang bang kalau panas begini haus enggak, kata suaminya, oh saja misalnya. Jadi dia sebenarnya pengen, oh iya ini panas, ini haus, ayo kita berhenti. Enggak, kadang-kadang itu tidak dipahami oleh kamu laki-laki. Ya, klik lagi. Laki-laki berpikir menyelesaikan masalah perempuan suka memberi nasihat tanpa diminta. Ibu-ibu harus tahu kenapa kadang-kadang laki-laki sulit untuk diajak curhat oleh istrinya, karena struktur otaknya kaum laki-laki begitu istri ngomong, dia berpikir apa ya solusinya? Aku harus bisa menyelesaikan masalah dia. Mata keranjang. Mata keranjang kenapa? Bentuk pandangan matanya mengerucut. Kalau laki-laki itu senang dengan seseorang atau sesuatu apapun, apakah dia manusia atau bukan manusia, tapi mesti kelihatan bentuk pandangan matanya tertuju kepada sesuatu itu, mengerucut soalnya. Itu sebabnya laki-laki disebut sebagai mata keranjang. Perempuan kalaupun tertarik dengan laki-laki, maka sekali pandang itu laki-laki yang dia tertarik itu sudah masuk dalam scan, nggak kelihatan fokus. Loh, jadi kalau bab ketergodaan itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jangan peduli dasar laki-laki mata keranjang sudah punya istri secantik begini, masih ngelihat lagi lirik-lirik perempuan lain gitu. Itu ngelihat suaminya ngelirik itu. Coba kelihatan kalau Kiai Anwar Zaid itu yang tadi saya ceritain, dia bilang gini, wong lanang iku laki-laki, basa Jawa bener. Orang laki-laki itu kalau ada 10 laki-laki ngumpul, lalu ada perempuan cantik yang lewat, itu nanti semua mata memandang dia, mengikuti sampai dia mengikuti. Kata dia, kalau ada 10 laki-laki kumpul, lalu ada perempuan lewat itu, nanti yang mengikuti itu 20 kepalanya. Kenapa? Karena bayangannya ikut mengikuti. Jadi kalau perempuan itu nggak usah tampak mengikuti pandangan matanya, karena bentuk pandangan matanya melebar ya. Jadi kalau bab ketergodaan, laki-laki bisa tergoda, perempuan bisa tergoda. Jadi jangan cepat salah paham dengan suaminya. Kamu itu kenapa sih lirik-lirik? Ya sebetulnya kamu juga lirik-lirik, cuma nggak kelihatan gitu. Ya. Sudah ya, kebanyakan silakan yang mau ditanyakan, masih ada beberapa waktu untuk kemudian kita diskusikan. Maka saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih kepada Pak Cahya telah menyampaikan materi mengubah konflik menjadi cinta. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan 2 penanya. Pertama, klik ya kan? Model diskusi. Nah, untuk konflik model tertentu, jenis konflik tertentu itu nggak bisa mengalah. Untuk model tertentu nggak bisa menghindari konflik berlanjut, karena ada jenis konflik tertentu yang itu harus mendapatkan keputusan. Contohnya apa? Misalnya suami istri berbeda pendapat tentang anak kita disekolahkan di mana. Kata suaminya homeschooling saja, diajari sendiri di rumah. Kata istrinya masukkan pesantren saja. Itu kan butuh keputusan, mau homeschooling apa masuk pesantren. Yang seperti ini nggak bisa kemudian tiba-tiba udahlah kita nggak usah omongin, nggak bisa begitu. Ini harus diomongin supaya kemudian anak ini menjadi tidak bingung akan sekolah kemana. Contoh seperti itu. Jadi
Kalau model konflik tertentu ada yang bisa dengan cara pertama, konflik tertentu ada dengan cara mengalah, konflik yang lainnya harus dengan diskusi. Klik lagi, ada yang namanya model kompetensi. Model kompetensi itu suami dan istri, dia salah satunya itu mengajukan, sebentar, ini kita lagi ada masalah begini, aku akan mencoba mencari solusi dengan aku bikinkan dulu roadmap-nya, aku bikinkan dulu bagian kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Contoh misalnya dalam soal hutang piutang, keluarga yang dililit utang dan tidak tahu suaminya, ternyata istrinya itu menggunakan kartu kreditnya dengan cara berlebihan yang menyebabkan tagihannya menumpuk. Ini klien kami 3 bulan yang lalu. Istrinya itu sangat boros, yang suaminya tidak tahu itu untuk apa saja. Ngerti-ngerti tagihannya bukan yang di kartu kredit, tapi juga utang di mana-mana, sampai utangnya mencapai 500 juta rupiah, yang suaminya tidak tahu apapun, padahal penghasilan mereka pas-pasan. Jadi penghasilannya itu nggak kebayang, penghasilan segitu, istrinya punya utang 500 juta, nggak kebayang bagi suaminya. Jadi menimbulkan konflik, stres pada suaminya. Kalau seperti itu yang terjadi, ini nggak bisa dengan model udahlah aku ngalah aja, nggak usah ngomongin itu. Lah nggak selesai urusannya kalau begitu. Jadi kalau yang konflik seperti ini harus ada akar penyelesaiannya, diskusikan atau model kompetensi. Kalau model kompetensi, misalnya suami begini, oke lah, kita hadapi bersama. Aku coba cari solusi, coba aku akan mencari kira-kira roadmap penyelesaian utang ini bagaimana caranya. Nanti kalau aku sudah menemukan, nanti kita diskusikan. Itu namanya model kompetensi. Jadi salah satu pihak menyiapkan kira-kira rancangannya untuk menyelesaikan masalah yang ini itu bagaimana caranya. Pertama mungkin aku akan utang dulu ke seorang teman, sehingga utangnya tidak ke bank, karena kalau ke bank nanti terjerat riba lagi dan seterusnya. Utangnya ke personal, nanti kita nyaur utang ke personal ini tiap bulan berapa segala macam sampai lunas semua utang kita, misalnya ya. Itu dia bikin, tapi kemudian pertanyaannya terus orang yang mau dipinjami 500 juta siapa gitu. Jadi mereka akan diskusi lagi, kira-kira orangnya siapa gitu kan. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kompetensi itu kayak begitu. Karena ada sesuatu yang memang harus ada keputusannya. Klik lagi. Model melupakan. Nah ini yang dimaksud dengan melupakan itu, atau dengan kata lain memaafkan atau merelakan. Untuk konflik tertentu sudahlah kita lupakan saja, kita maafkan, diputihkan ya, direlakan. Itu suami istri tiap malam punya ritual saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebelum tidur maafkan kesalahan pasangan, berdoa mendoakan kebaikan pasangan, relakan segala hal yang tidak nyaman dari pasangan. Sudah terlupakan. Untuk kasus-kasus tertentu yang itu rutin, kesalahan-kesalahan rutin, salah ngomong, salah sikap yang tidak nyaman pada pasangannya, kayak begitu nggak usah didiskusikan ya, kayak begitu cukup dilupakan. Kalau semua masalah Anda diskusikan sampai Anda hidup sehari-hari itu, jadi banyak sekali masalah yang cukup selesai dengan dilupakan, karena ada banyak yang rutin-rutin dan itu cuma kesalahan-kesalahan manusiawi, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut pelanggaran syariah gitu, tetapi hanya salah ngomong, salah sikap antara suami dan istri yang membuat suami tidak nyaman, membuat istri tidak nyaman. Cobalah itu dilupakan. Setiap malamnya punya ritual memaafkan kesalahan pasangan. Jangan sampai mendongkol sambil tidur, kurang ajar suamiku, awas nanti ini buruk kalau seperti itu. Klik lagi. Nah, ubahlah konflik menjadi cinta. Konflik tidak boleh merusak rasa cinta Anda. Pilih yang model penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan situasi, kondisi, dan jenis konflik yang dihadapi. Beda-beda. Jadi, bab istri bekerja atau tidak bekerja itu adalah pilihan dari suami dan istri itu. Ada istri yang bekerja, dan bekerja itu jangan dibayangin selalu di sektor publik. Kerja itu tidak mesti ngantor di mana, ke pabrik apa, instansi apa, tidak begitu. Kerja itu sekarang macam-macam. Kalau di rumah banyak sekali sekarang ya di Indonesia, ibu-ibu rumah tangga, umat-umat itu yang kemudian mengembangkan bisnis online. Di rumah saja bisa bisnis, bahkan penghasilannya lebih gede daripada suaminya yang pontang-panting keluar rumah nyari uang kemana-mana, nggak dapat-dapat gitu ya. Istrinya di rumah saja bisnis online, itu banyak sekali yang didapatkan. Jadi saya punya teman di Jogja, ibu-ibu rumah tangga, anaknya baru 1, masih pengantin baru, anaknya baru 1. Itu dia kembangkan bisnis online dari rumahnya sendiri. Dia punya tenaga kerja, mbak-mbak yang bantu dirinya itu 30 orang. Saya datangi rumahnya, dia Masya Allah. Ini contoh ibu rumah tangga kerja di rumah saja. Dia hanya kontrol mbak-mbaknya kerja itu semuanya jualan online. Yang jual apa? Herbal, madu, itu jualannya dia. Tapi penghasilan dia jauh lebih gede daripada suaminya yang pontang-panting nyari duit kemana-mana itu gitu ya. Jadi ini contoh kerja itu jangan diidentikan mesti keluar rumah, mesti di mana. Padahal ada ibu-ibu kerja di rumah saja, nggak keluar rumah karena semuanya bisa e-banking gitu ya, transfer e-banking, semuanya laporan lewat internet gitu, dan dia bisa mendapatkan
uang yang banyak itu kalau soal pekerjaan. Lalu soal pola pandang, cara pikir karena semua suami dan istri sekarang itu bukan hanya soal kerja, tetapi kemudian istrinya S2, istrinya S3, sama-sama pintar dengan suaminya. Jadi bisa dipilih model penyelesaian yang mana ketika mereka sedang terjadi konflik. Situasi yang paling memungkinkan bagi mereka. Kalau kemudian mereka sedang konflik itu, konfliknya jenis apa, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, dan di luar ini tentu masih ada banyak sekali cara-cara penyelesaian yang lainnya kalau kemudian terjadi konflik antara suami dan istri. Bagaimana kalau kemudian konflik muncul karena pihak ketiga? Pertanyaan Pak Rahman. Jadi pihak ketiga ini itu jadi begini Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama kali ya, itu entah pihak ketiga itu berupa orang atau berupa bukan orang, karena jangan dibayangkan pihak ketiga selalu berupa orang. Ada suami istri konflik karena suaminya kecanduan game online. Suami sudah tua, kecanduan game online. Jadi kata suaminya, kata istrinya, dia lebih cinta game online daripada aku. Tiap hari dia memeluk gadgetnya untuk main game online itu dan aku nggak pernah dipeluk. Jadi kalau kita lihat kemudian pihak ketiga tidak selalu orang ya. Pihak ketiga itu bisa macam-macam bentuknya itu. Salah satunya adalah orang lain. Tapi ada juga yang bukan orang karena ada istri cemburu terhadap gadget, ada suami cemburu terhadap gadget. Gadgetnya dipeluk terus, aku nggak pernah dipeluk, itu kecemburuan. Jadi ada pihak ketiga yang kemudian menyebabkan dia cemburu terhadap hal itu. Pada prinsipnya adalah suami dan istri itu setiap kali menghadapi pihak lain dalam dirinya itu harus berada pada satu pihak yang sama, di pihak yang sama. Jadi kalimatnya begini, kita hadapi bersama. Misalnya gini, ngadepi orang tua, ngadepi mertua, konflik antara istri dengan ibunya suami. Ini ibu setelah mulai tambah gede. Maksudnya saya mau bilang tambah tua kayak nanti tiga aja. Jadi maksudnya tambah umur ya, tambah besar, tapi mungkin tambah kecil juga. Pokoknya umurnya tambah, itu maksud saya. Ibu paling gak suka kalau dikatakan tambah tua gitu ya, paling gak suka ibu. Makanya ibu ini kalau sudah mulai tambah gede, umurnya tambah banyak itu mulai mengerti bahwa ada kecemburuan pada ibu terhadap menantunya yang perempuan. Jadi kalau ibu saya itu akan mudah cemburu kepada istri saya, ya. Jadi ibu itu akan mudah cemburu kepada menantunya yang perempuan. Itu sebabnya sering konflik antara anak perempuan dengan ibu mertuanya, karena ada kecemburuan dari ibu mertuanya itu. Jadi kemudian konflik seperti ini, itu jangan suaminya belain ibunya, kemudian istrinya berbeda. Dampaknya apa? Nanti si istri merasa semakin dia berkomplot dengan ibunya untuk memusuhi saya gitu. Jadi mestinya dia sebagai suami melindungi istrinya, menjelaskan baik-baik ibunya, bu, istriku gak seperti itu kok. Itu yang jelasin suaminya. Kemudian dihadapi bersama. Jadi jangan kemudian bila-bilaan kayak begitu ya. Suaminya bela-belain ibunya dan istrinya kemudian disalah-salahin, ikut disalah-salahin sama suami. Itu nanti akan menyebabkan konflik semakin berkembang. Jadi dalam konteks menghadapi pihak ketiga, apakah pihak ketiga itu mertua, apakah pihak ketiga itu orang tua? Karena begitu sudah menikah, kalian adalah, kita semuanya adalah keluarga inti baru. Yang kemudian kita sebagai suami istri, suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya, memberikan perlindungan kepada istrinya, sehingga begitu ada konflik maka dihadapi bareng-bareng. Ayo kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Termasuk ketika pihak ketiga adalah laki-laki lain atau perempuan lain. Makanya saling menjaga di antara kita ya. Sering sekali yang terjadi adalah kita itu nggak saling menjaga sampai akhirnya masalah terjadi dalam kondisi sudah parah, baru ketahuan gitu. Suami selingkuh, istri nggak ngerti dari dulunya. Istri selingkuh, suami nggak ngerti dari awalnya. Jadi begitu konteksnya seperti itu, kalau ada perselingkuhan, ini begitu suami istri nggak bisa menyelesaikan sendiri, itulah pentingnya mediator ya, dibawa ke ruang konseling, dimediasi untuk kemudian diselesaikan baik-baik di antara mereka. Jadi dalam hal selingkuh ini Bapak Ibu sekalian ya, itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah menyelesaikan persoalan dengan selingkuhan. Itu sisi pertama. Bagaimana menyelesaikan baik-baik perselingkuhan itu. Tapi ada sisi keduanya, itu sisi perasaan. Maaf ya, kalau seorang laki-laki tergila-gila dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, maka begitu ketahuan menjadi konflik, ketahuan oleh istrinya jadi konflik, maka penyelesaian itu dua tahap. Tahapan pertama, bagaimana mengurai masalah dengan pihak ketiga tadi, itu satu bab sendiri. Bab kedua adalah bagaimana menghapuskan perasaan yang tadi terlanjur tergila-gila itu bab kedua. Itu tidak selesai dalam satu proses, itu nggak bisa. Karena kalaupun ini sudah oke, clear ya, nggak ada, ini sudah diselesaikan dengan soal selingkuhan sudah diselesaikan.
Tapi masih ada yang tersisa, yaitu perasaannya. Perasaan yang tadi sudah sempat tergila-gila. Entah yang perempuan jatuh cinta kepada laki-laki lain, atau laki-laki yang tergila-gila dengan perempuan yang lainnya. Jadi ibu jangan suka mengatakan, karena dalam sebuah pertemuan kajian ibu, ada seorang ibu yang angkat tangan dengan lantang berbicara, Pak Cah, tolong jelaskan kepada kami semuanya, kenapa laki-laki suka selingkuh, kata ibu itu. Saya tertarik mengomentari karena ibu ini menghubungkan antara jenis kelamin tertentu, dalam ini laki-laki, dengan perselingkuhan. Kenapa laki-laki suka selingkuh? Saya tanya begini, Bu, kalau benar laki-laki suka selingkuh, lalu dia selingkuh sama siapa? Selingkuh sama siapa? Perempuan dong. Jadi kalau ada laki-laki yang selingkuh, sejumlah berapa laki-laki selingkuh, terdapat perempuan sejumlah itu juga, yang juga suka selingkuh, yang menjadi selingkuhannya itu, ya kan? Ibu ini masih protes lagi sama saya, Pak Sah, tapi kan ada banyak laki-laki yang selingkuhannya bukan hanya satu. Loh Bu, kalau Bang itu begitu, banyak juga perempuan yang selingkuhannya bukan satu laki-laki. Selingkuh itu tidak mengenal jenis kelamin. Dalam kata selingkuh tidak ada penandaan jenis kelamin, apakah dia mudzakkar atau muannas. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Selingkuh bisa laki-laki, selingkuh bisa perempuan. Ya, jadi bab ketergodaan itu mengenai orang yang lemah imannya, kira-kira gitu. Jadi orang yang lemah iman itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya jangan mengatakan, kenapa laki-laki suka selingkuh? Loh, itu kan dari perspektif Anda kaum perempuan. Perspektif lain akan berbicara yang lain. Kami di ruang konseling, karena yang datang ini ada istri ngadukan suaminya selingkuh, ada suami ngadukan istrinya selingkuh. Lah bagi kami, podo bae. Kami yang selingkuh, iso lanang iso wedok, wis ra ngerti apa-apa. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya peluang untuk berselingkuh. Jadi jangan mengatakan kenapa laki-laki suka selingkuh. Yang diselingkuhi laki-laki tadi loh, itu perempuan yang juga suka. Kalau nggak suka namanya perkosaan. Selingkuh itu suka sama suka. Jadi dalam konteks seperti ini yang perlu kita jaga adalah kuatkan iman, hindari godaan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang misalnya mau menempuh sunnah Nabi SAW dengan poligami, lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang tidak merusak keluarga yang sudah ada. Lakukan dengan cara yang baik. Kalau caranya baik, itu juga hasilnya baik. Jadi tidak diawali dengan perselingkuhan. Poligami adalah surah Nabi SAW, tapi selingkuh itu sama sekali bukan syariat Islam. Ngerti kan bedanya? Makanya begitu kemudian ada laki-laki datang ke rumah mengatakan pada saya, Pak Cah, mau minta pertimbangan, saya mau nikah lagi katanya gitu, tapi istri saya tidak mengizinkan. Pertanyaan saya mesti kepada laki-laki yang datang, kalau seperti ini saya bertanya tentang dua hal. Saya minta kamu membedakan. Jawab pertanyaan saya, kamu mau poligami atau mau menikahi seseorang? Itu dua hal yang berbeda. Poligami sunnah Nabi SAW. Saya dukung kamu kalau memang kamu melaksanakan dengan baik. Kamu mau poligami atau mau menikahi seseorang, mesti jadi bedanya apa Pak Sah? Ya beda. Kalau poligami tidak harus dengan dia. Kalau kamu pengen menikahi seseorang, itu mesti sudah ngeblok karena pengen menikahi dia. Beda kan? Jadi kalau kemudian kita lihat di sini, yang sering menyebabkan konflik itu bukan poligaminya, tapi prolog-prolognya yang tidak baik itu loh. Itu yang sering menjadi problem dalam kehidupan rumah tangga ini. Bukan soal poligaminya. Jadi dalam konteks seperti ini, selingkuh itu jelas sebuah penyimpangan dalam konteks agama kita ya. Jadi jangan ada di antara kita yang melakukannya. Kalau poligami lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak gitu. Semakin mengokohkan keluarga, tidak merusak keutuhan keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau babnya dengan orang ketiga, maka pertanyaan penting ketika misalnya ada seorang suami selingkuh adalah apa yang telah dilakukan istrinya selama ini, bagaimana kamu jaga suami kamu. Kalau ada seorang istri selingkuh, pertanyaan kepada suaminya, bagaimana selama ini kamu menjaga istri kamu, bagaimana kalian saling menjaga. Lah kok nggak ngerti istrinya selingkuh, kok nggak tahu suaminya selingkuh. Kalian telah kehilangan peta kasih, pengenalan yang panjang terhadap pasangan kalian, sehingga tidak ngerti apa-apa tentang suami atau istri kalian. Hilang peta kasihnya, tidak ngerti lagi pasangannya. Ngerti-ngerti sudah selingkuh baru tahu gitu. Kalau di pengajian ibu-ibu di Indonesia sering saya katakan, jangan menunggu berita buruk terjadi. Udah sering tak omongin kayak begitu ya di forum ibu. Jangan nunggu berita buruk terjadi. Itu sudah sering saya pesankan di mana-mana. Tapi ngerti-ngerti ibu datang ke rumah, Pak Cah, suami saya selingkuh. Nah kan sudah saya omongin. Jangan nunggu berita buruk terjadi. Sudah saya beritahu caranya bagaimana caranya agar berita buruk itu tidak terjadi.
Setelah suaminya selingkuh baru bingung nangis-nangis ke rumah. Lah nggak ngomong, nggak dengarkan omongan saya sih, terserah kalau gitu. Jadi ibu, jangan nunggu berita buruk terjadi.